Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal saya untuk seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 yang baru bergabung, khususnya di kelas 7, dan, kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Loksmawe juga yang di kelas 8 dan 9. Salam kenal juga kepada seluruh, wali siswa yang mungkin menonton video ini. Perkenalkan nama saya Heni Yulita, saya kebetulan dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk, membantu beliau di bagian kurikulum. Nah, informasi ini saya sampaikan berkenaan dengan, surat, atau pemberitahuan yang, disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak Ibu sekalian mengenai pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2020. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kita patuhi karena pembelajaran tatap muka ini akan dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh surat keputusan 4 menteri. Baik, selanjutnya, berikut ini adalah, ketentuan yang harus kita patuhi bersama agar, pembelajaran tatap muka ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Baik. Berikut ini adalah tata pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19, persembahkan oleh SMP Negeri 1 Loksmawe. Baik, selanjutnya. Nah, informasi utama adalah kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka akan dimulai pada tanggal 9 November, 2020, bertepatan dengan hari Senin. Kemudian, kegiatan pembelajaran ini, harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan, pada surat, keputusan bersama 4 menteri yang seperti tertulis pada layar berikut ini mengenai panduan penyelenggaraan, pembelajaran pada tahun ajaran 2021 dan tahun akademik 2020-2021 pada masa pandemi COVID-19. Baik, apa saja yang harus kita patuhi dan kita ketahui adalah, oke, yang pertama adalah posisi tempat duduk di dalam kelas. Mungkin selama ini siswa-siswa yang mungkin berasal dari SD atau yang sudah di kelas 8 dan 9, merasakan bahwa biasanya dalam satu kelas dipenuhi oleh 30 orang siswa dan kalian akan duduk, dalam satu meja itu bersama teman yang lain atau satu meja berdua. Nah, kali ini, ya kita wajib mengikuti peraturan bahwa dalam satu ruangan itu maksimal diisi 18 siswa, dengan pola tempat duduk seperti pada gambar. Sekolah sudah memfasilitasi untuk posisi duduk seperti ini, dan diharapkan tidak diganggu-gugat. Nah, siapapun nanti yang akan berada di kelas, mungkin nanti akan dipandu, lebih lanjut oleh, mmm wali kelasnya nanti, mejanya jangan digeser-geser lagi karena ini memang sudah diatur sesuai dengan ketentuannya, yaitu berjarak 1,5 meter antara satu meja dengan meja yang lain. Dan tidak disarankan pada saat jam istirahat atau ada waktu senggang dan sebagainya untuk duduk bersama. Kalau bisa tetap duduk pada posisi masing-masing walaupun nanti bisa berbicara dan sebagainya. Ini sangat, untuk mematuhi posisi social distancing juga. Kemudian, jumlah hari pembelajaran tatap muka tetap 6 hari dalam 1 minggu, kita mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 11.15. Nah, walaupun pembelajarannya sebanyak 6 hari ya, tapi, siswa tidak setiap hari datang ke sekolah. Jadi nanti kita akan menerapkan pembagian rombongan belajar secara shift, jadi bergantian ya. Di mana nanti setiap kelas yang mungkin anggotanya kurang lebih 32 orang, akan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok mungkin akan dinamai dengan kelompok A dan kelompok B. Nah, setiap kelompok ini akan masuk secara bergantian dalam 1 minggu itu, sesuai jadwal yang disusun. Berikut ini contoh adalah untuk kelas 7. Nah, misalnya kelas 7A, nanti akan dibagi menjadi kelompok A dan B.
Kemudian kelompok A itu ini contoh untuk minggu pertama dan minggu kedua. Di minggu pertama, kelompok A akan masuk di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan di minggu kedua, siswa kelompok A akan masuk di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, berbeda dengan kelompok B, mereka akan masuk pada hari di mana tidak ada siswa kelas A. Pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, kemudian selanjutnya di minggu kedua, di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, minggu berikutnya, posisi akan kembali kepada posisi seperti minggu pertama. Jadi, begitu pula dengan, kelas-kelas berikutnya, ya. Nah, nanti, siapa yang nama-nama siswa yang akan masuk ke kelompok A, kemudian akan masuk ke kelompok B, itu silakan menghubungi wali kelasnya masing-masing untuk mengetahui bahwa, siswa ini masuk ke kelompok mana. Baik, eee, jadi kurang lebih siswa akan masuk sekolah itu, dalam 1 minggu itu selama 3 hari saja, ya. Dengan jadwal nanti harus mengikuti jadwalnya, kelompok A dan B. Nah, ini yang wajib, dilakukan oleh siswa saat memasuki lingkungan sekolah. Yang pertama, nah nanti akan dilakukan pengecekan suhu badan sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Siswa dengan suhu di atas 38 derajat Celcius atau, dinyatakan demam, disarankan untuk tetap belajar di rumah saja, ya. Jadi di rumah mungkin orang tua juga bisa mengontrol jika anaknya dalam kondisi demam, sebaiknya kemudian ada indikasi batuk, pilek dan sebagainya, tetap diizinkan untuk belajar di rumah. Tapi selebih itu jika kondisinya normal, harap untuk dikontrol agar tetap masuk ke sekolah sesuai jadwal. Baik. Kemudian menggunakan masker dengan benar ya, pola penggunaan masker dengan benar itu juga harus dipatuhi, tidak sekedar, eee, maskernya itu berada di, depan muka, kemudian kadang ikatannya tidak, baik atau kendor dan sebagainya, atau hanya dipasang saja tapi posisinya di bawah hidung, kemudian atau posisinya di atas mulut, atau hanya dipasang di leher, harus dipasang dengan benar. Kemudian mencuci tangan sesering mungkin, apakah itu setelah proses belajar atau sebelum makan, setelah makan, atau setelah jam istirahat. Sekolah sudah memfasilitasi, tempat cuci tangan, sabun, kemudian hand sanitizer juga, jadi tolong dimanfaatkan dengan baik dan dipatuhi dengan benar. Kemudian menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini tidak cuma saat kita sedang belajar, tapi juga pada saat bermain dengan teman, kalau bisa jangan, berkerumun dan sebagainya. Kemudian tidak disarankan melakukan kontak fisik seperti bersalaman atau cium tangan. Untuk kali ini mungkin diperbolehkan siswa untuk tidak bersalaman dulu sampai kondisinya kita menjadi, lebih baik. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, kalau batuk bersin itu ini adalah, pola yang paling benar. Jika kamu tidak punya tisu atau sapu tangan, lakukan dengan menutup mulut dengan bagian siku, karena dikhawatirkan jika menggunakan tangan nanti tangannya akan kemana mana. Nah, jika menggunakan tisu, tutup mulut dan hidung dengan tisu, kemudian nah ini yang tidak disarankan menggunakan tangan. Nah, tisu yang tadinya digunakan untuk bersin harap dibuang dengan baik, tidak bertebaran di luar karena akan membuat virus juga berterbangan keluar. Baik, kemudian disarankan untuk membawa makanan dan minuman sendiri. Selain lebih sehat juga akan lebih terjaga, eee eee, kebersihannya dan sebagainya, ya. Kemudian peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Jadi walaupun sudah tatap muka, peran orang tua juga sangat masih kami butuhkan, yaitu yang pertama untuk mempersiapkan, peralatan keamanan siswa untuk mengikuti pembelajaran seperti mempersiapkan maskernya, kemudian kebersihannya juga, kemudian, diharapkan seluruh siswa setelah jam pelajaran selesai itu langsung menuju ke rumah masing-masing tanpa berkeliaran atau singgah di tempat lain. Nah, untuk menjamin hal ini jika memungkinkan bagi orang tua disarankan untuk diantar jemput. Tapi jika tidak maka harap diperingati siswanya, anaknya diperingatkan untuk langsung pulang, tidak berkeliaran ke tempat lain. Karena untuk menghindari kontak, dengan, lingkungan yang mungkin kita tidak tahu kondisinya. Kemudian
orang tua yang mengantar jemput, saat ini tidak boleh masuk ke gerbang sekolah, cukup berada di luar, karena untuk menjaga, eee, sekolah juga tetap bersih dari, kontaminasi dan sebagainya, dan untuk menghindari kerumunan, dan sebaiknya tidak membuat kerumunan. Kemudian, eee, nah ini poin yang mungkin banyak dipertanyakan. Nah, siswa yang boleh mengikuti KBM atau kegiatan belajar mengajar tatap muka ini adalah yang mendapat izin dari orang tuanya. Namun jika tidak, dengan alasan jika tidak dengan catatan dia tidak menandatangani, surat, pembelajaran tatap muka di awal yang sudah diberikan di awal, maka siswa tetap boleh belajar secara daring. Baik, mungkin itu saja yang, ingin kami sampaikan dari pihak sekolah bahwa seperti kita ketahui siswa-siswa kita atau orang tua juga sudah lama sekali tidak, beraktivitas untuk, mendampingi siswa kita belajar tatap muka. Nah, selama mungkin ini udah hampir 7 bulan ya, sejak Maret 2020 hingga sekarang November 2020 ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita, untuk kembali, beraktivitas dengan baik ya, eee, untuk mendampingi siswa-siswa kita belajar, mendampingi anak-anak kita, dan kami juga mendampingi siswa-siswa kami untuk memberikan pembelajaran terbaik kepada, anak-anak kita ini. Baik, mungkin saya akhiri dengan ucapan terima kasih untuk mau, menyaksikan video ini, kemudian harapan kami agar Bapak, Ibu, dan siswa-siswa sekalian bisa mematuhi dengan baik supaya, kita tetap aman, sehat, kemudian pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Baik, saya akhiri dengan ucapan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.